Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar PPKN. Tema 1 pada pembelajaran PPKN ialah mengenai Pancasila. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar Allah dapat memudahkan kalian dalam memahami materi yang akan Ustazah sampaikan nantinya. Kalau belum berdoa, di-pause dulu nih videonya, baru nanti dilanjut lagi. Yang akan Ustazah bahas pada sesi pembelajaran saat ini diantaranya ialah yang pertama, Lambang Negara Indonesia, kedua, pengertian Pancasila, ketiga, bunyi sila dalam Pancasila, dan yang keempat, makna sila-sila dalam Pancasila. Sudah siap untuk mendengarkan penjelasan Ustazah? Yuk langsung aja ke pembahasan pertama mengenai Lambang Negara Indonesia. Gambar yang ada di layar kalian saat ini pastinya sudah tidak asing lagi di mata kalian. Kita sudah sangat sering melihatnya baik di sekolah atau tempat umum lainnya. Ya, gambar tersebut ialah Lambang Negara Indonesia yang berupa seekor burung Garuda berwarna emas dan berkalungkan perisai, di mana di dalamnya terdapat gambar simbol Pancasila. Serta burung Garuda tersebut juga mencengkram seutas pita putih yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Perancangan lambang negara tersebut dimulai pada bulan Desember tahun 1949. Lambang negara Indonesia yang berupa burung Garuda ini merupakan karya dari Sultan Hamid II yang merupakan Sultan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Pada bulan Maret 1950, jadilah lambang negara tersebut dan mulai digunakan pada tanggal 17 Maret 1950 dan disahkan penggunaannya pada tanggal 17 Oktober 1950 oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjosanjojo. Garuda Pancasila terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama ialah burung Garuda. Burung Garuda melambangkan kekuatan, sementara warna emas pada burung Garuda tersebut melambangkan kemegahan dan kejayaan. Pada burung Garuda, jumlah bulu pada setiap sayap berjumlah 17, bulu ekor berjumlah 8, bulu pada pangkal ekor atau di bawah perisai berjumlah 19, dan bulu leher berjumlah 45. Jumlah bulu tersebut jika digabungkan menjadi 17, 8, 19, 45, yang dimana tanggal tersebut merupakan tanggal kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Komponen yang kedua ialah perisai. Perisai yang dikalungkan melambangkan pertahanan Indonesia. Pada perisai terdapat 5 buah simbol yang masing-masing simbol melambangkan sila-sila dari Pancasila. Komponen yang ketiga ialah pita dan semboyan negara. Pada bagian bawah Garuda Pancasila terdapat pita putih yang dicengkram oleh burung Garuda yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kata tersebut terdapat dalam Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular. Kakawin berarti syair. Perkataan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan nusa dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau, ras, suku, bangsa, adat, kebudayaan, bahasa, serta agama. Dari tadi berkali-kali Ustazah sudah menyebutkan mengenai Pancasila. Sekarang kita cari tahu yuk tentang Pancasila. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar, asas, atau prinsip. Sehingga Pancasila adalah 5 dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dari hasil perumusan yang dilakukan oleh tokoh perumusan Pancasila. Kalian masih ingat kan siapa aja tokoh perumusan Pancasila? Semoga aja masih ingat ya. Kalau udah lupa, ayo coba dibuka lagi pembelajaran di kelas sebelumnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sangat memegang teguh Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan kenegaraan. Pancasila hadir di tengah kita semua sebagai pemersatu pandangan hidup masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk menjaga dinamika di dalam masyarakat.
Secara lebih jelas, Ustazah berikan gambaran perisai yang terdapat pada burung Garuda. Pada perisai itu terdapat garis hitam tebal yang melintang di tengah-tengah perisai. Garis itu melambangkan garis khatulistiwa yang melintang melewati wilayah Indonesia. Warna merah dan putih yang menjadi latar pada perisai merupakan warna nasional Indonesia, yang juga merupakan warna pada bendera negara Indonesia. Warna merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian. Selanjutnya, Ustazah akan membahas mengenai bunyi sila-sila pada Pancasila beserta lambangnya. Kalau bunyi Pancasila sih Ustazah yakin siswa-siswi Ustazah pasti udah hafal di luar kepala. Tapi kalau lambangnya pasti masih banyak yang keliru kan? Yuk simak terus penjelasan Ustazah mengenai sila-sila Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila kelima yang merupakan sila terakhir dalam Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Selain kita mengetahui mengenai bunyi dan lambang dari setiap sila dari Pancasila, kita juga harus mengetahui mengenai makna lambang tersebut terhadap sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama, kita akan bahas mengenai makna lambang sila pertama terhadap bunyi sila pertama. Bintang yang memiliki 5 sudut melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang melambangkan sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Lambang bintang juga diartikan sebagai sebuah cahaya untuk menerangi dasar negara yang 5. Selanjutnya ialah kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil. Ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Gelang yang persegi menggambarkan pria, sedangkan gelang yang lingkaran menggambarkan wanita. Makna lambang kedua sila Pancasila adalah manusia Indonesia yang dapat menerapkan nilai kemanusiaan ke dalam bentuk sikap tindakan yang mengakui persamaan derajat, dengan mengembangkan sikap saling mencintai, bersikap tenggang rasa, tidak semena-mena dengan orang lain. Sila ketiga ialah persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin yang terletak di bagian kiri atas perisai dan berlatar putih. Pohon beringin merupakan pohon Indonesia yang berakar tunjang, sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Hal ini mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin juga mempunyai banyak akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya. Ini mencerminkan Indonesia sebagai negara kesatuan, namun memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Sila keempat ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, disimbolkan dengan kepala banteng yang terletak pada bagian kanan perisai berlatar merah. Lembu liar atau banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Sama halnya dengan manusia, di mana dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah, salah satunya dengan cara berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Sila kelima ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas yang terletak di bagian kanan bawah perisai yang berlatar putih. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang, yang merupakan kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukannya. Jadi, setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Terpenuhinya pangan dan sandang merupakan syarat suatu negara dianggap sejahtera. Sekian pembahasan Ustazah untuk pembelajaran PPKN tema 1. Semoga materi yang Ustazah sampaikan dapat kalian pahami ya.
Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tuliskan komentar kalian di bawah atau bisa langsung menghubungi Ustazah via WhatsApp. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.